Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Apriliani dari kelas 12 RPL 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemilihan umum di Indonesia dari masa reformasi sampai masa Orde. Yang akan saya jelaskan pertama adalah tentang demokrasi era reformasi. Jadi demokrasi era reformasi ini adalah salah satu reaksi terhadap pemerintah Orde Baru yang telah dianggap telah menyimpang dari tujuan dan cita-cita demokrasi Pancasila. Jadi demokrasi era reformasi ini telah dimulai setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 dan telah digantikan oleh Wakil Presiden Profesor Dr. B.J. Habibie. Profesor Dr. Handes B.J. Habibie membuat dua terobosan. Yang pertama, memberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik, dan yang kedua adalah diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilihan umum pada tahun 1999. Pada tanggal 7 Juni 1999, Indonesia melaksanakan pemilihan tersebut, yang diikuti oleh 48 partai. Dari pemilihan tersebut diperoleh hasil 5 besar partai pemenang, yaitu PDIP, Golkar, PPP, PKB, dan Partai PAN. Pada tanggal 20 Oktober, diadakan penyelenggaraan pemilihan presiden dengan calon Ki Haji Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri sebagai wakilnya. Pemilihan dilakukan secara voting oleh MPR dengan hasil Ki Haji Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri, dan telah dilantik pada tanggal 30 Oktober 1999. Dalam perkembangan selanjutnya, mandat Ki Haji Abdurrahman Wahid dicabut oleh MPR. MPR atau DPR pun bersidang lagi untuk mengadakan pemilihan presiden yang baru pada tanggal 23 Juni tahun 2001. Hasilnya, terpilihlah Megawati Soekarnoputri dan Hamzah Has sebagai presiden dan wakil presiden untuk periode 2001 sampai 2004. Pada tahun 2004, bangsa Indonesia melaksanakan pemilihan umum secara langsung yang diikuti oleh 24 partai dan dilakukan dalam 3 tahap. Tahap pertama pada tanggal 5 April tahun 2004 dilaksanakan pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD, dan DPR. Tahap kedua pada tanggal 5 Juli tahun 2004 dilaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahap 1. Dan tahap ketiga pada tanggal 20 September tahun 2004 pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahap kedua. Pemilihan tersebut menempatkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala sebagai presiden dan wakil presiden pada tahap periode tahun 2004 sampai tahun 2009. Pada tahun 2009, dilaksanakan pemilihan umum dengan sistem yang sangat terpilih. Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono sebagai presiden dan wakil presiden periode 2009 sampai 2014. Kelebihan pada masa era reformasi. Pada masa era reformasi, Presiden B.J. Habibie memiliki peran yang sangat besar, yang diawali dengan merencanakan pemilihan umum yang langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan umum yang diselenggarakan di bawah pemerintahan Presiden B.J. Habibie merupakan pemilihan yang bersifat demokrasi. Kelebihan di antara lainnya, yang pertama, berhasil menata kehidupan ketatanegaraan dengan amandemen Undang-Undang tahun 1945. Yang kedua, menjamin terjadinya stabilitas politik kecuali bertentangan dengan pasal 7A Undang-Undang tahun 1945. Dan yang ketiga, di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat usaha nyata penegakan supremasi hukum. Berikut kelemahan terjadinya krisis ekonomi pada era reformasi.
Terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998 merupakan salah satu kelemahan era reformasi. Krisis ekonomi yang pada awalnya dimulai dari krisis moneter yang terjadi di Thailand. Kelemahan lainnya, lepasnya Timur Timur dan Kepulauan Sipadan serta lingitan dari pangkuan Ibu Pertiwi. Yang kedua, terjadinya penyimpangan dan keluarnya maklumat presiden di masa Gus Dur. Dan yang ketiga, lemahnya stabilitas keamanan sehingga timbul konflik vertikal atau horizontal, kasus Ambon, Sampit Asambas, dan maraknya terorisme. Dan yang keempat, penegakan hukum supremasi sejak pemerintahan B.J. Habibie, Gus Dur dan Megawati belum terlihat adanya usaha nyata penegakan hukum. Kesimpulan saya pada masa era reformasi ini, orang bebas mengemukakan pendapatnya. B.J. Habibie memberikan peluang terhadap masyarakat untuk mengemukakan pendapat di depan umum, unjuk rasa ataupun demonstrasi. Adanya amandemen Undang-Undang 1945 yang berhasil menata kehidupan ketatanegaraan. Namun, pada era reformasi, jugalah terjadinya krisis ekonomi besar-besaran pada tahun 1998 yang menyebabkan hutang swasta luar negeri semakin membengkak dan sebagian besar berjangka pendek, melemahnya perbankan, penegakan dan kepastian hukum, serta kondisi politik yang tidak stabil dan lepasnya Timur Timur dan lepasnya Kepulauan Sipadan dan Lingitan.